Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ika Aprilia dari kelas 10 KL 1 nomor absen 21. Saya akan mempresentasikan materi bab 8 tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Bagian A, komunikasi daring. 1. Pengertian komunikasi daring. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini secara verbal atau lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. 2. Tujuan dan manfaat komunikasi daring. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Kemudian, dukungan pengendalian jarak jauh sehingga memungkinkan pengguna mengendalikan komputer dan perangkat dari jarak jauh. Yang ketiga, penggunaan komputer secara terpusat ataupun terbesar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Adapun manfaat komunikasi daring adalah sebagai berikut. A. Pusat informasi. B. Motivasi. C. Ekspresi diri. D. Interaksi sosial. E. Membentuk komunitas. F. Meningkatkan kreativitas. G. Aksesibilitas. H. Fleksibel. I. Hemat waktu. Dan J. Hemat biaya. 3. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihan. A. Efisiensi biaya. B. Efisiensi waktu. C. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. D. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Kekurangan. A. Membutuhkan perangkat khusus. B. Tidak mewakili emosi pengguna. C. Banyak informasi yang tidak penting. Dan D. Menyita konsentrasi. 4. Jenis komunikasi daring. Komunikasi daring sinkron atau dalam kurung bersamaan adalah komunikasi yang menggunakan media komputer dan dilakukan secara serempak, bersamaan, dan real time. B. Komunikasi daring asinkron atau tidak bersamaan adalah komunikasi yang juga menggunakan media komputer, akan tetapi asinkron tidak mengharuskan kedua belah pihak melakukan komunikasi serempak atau di waktu yang bersamaan. 5. Proses komunikasi data sinkron dan asinkron. Teknik komunikasi antara mikrokomputer dengan sistem lain seperti mikroprosesor atau mikrokontroler baik secara sinkron atau asinkron dengan pengiriman secara serial, yaitu pentransferan data bit demi bit sampai membentuk satu frame data yang diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. 6. Kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang pertama, komunikasi daring sinkron memiliki kelebihan yaitu kecepatan transmisi yang lebih cepat karena pada sinkron tidak menggunakan bit tambahan setiap pengirim paket data. Dan memiliki kekurangan, yaitu memiliki kemungkinan error atau masalah yang lebih tinggi karena kerjanya membutuhkan sinyal clock yang cepat untuk menerima paket data secara serempak. B. Komunikasi daring asinkron memiliki kelebihan yaitu perbedaan sinyal clock pengirim dan penerima tidak berpengaruh karena sinkronisasi dilakukan tiap pengiriman sehingga kemungkinan terjadi masalah lebih kecil. Dan memiliki kekurangan yaitu kecepatan transmisi rendah dan memerlukan sinkronisasi mulai awal dan akhir karakter data yang akan dikirim atau diterima.
Sekarang kita masuk pada bagian B. Implementasi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang pertama, pesan instan, yang terdiri dari pesan instan teks. Contohnya adalah aplikasi BBM, WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, KakaoTalk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pesan instan video. Salah satu aplikasi pesan instan yang menyediakan layanan video adalah Google Hangouts. 2. Email. Kelebihan email dibandingkan surat biasa adalah sebagai berikut. A. Email akan langsung terkirim ke alamat tujuan dalam waktu yang singkat. B. Email dapat menampung lampiran berupa file digital. C. Sebagian besar email tidak memerlukan biaya selain untuk koreksi internet. Google Email atau Gmail merupakan salah satu penyedia layanan email tidak berbayar. Berikut ini beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Gmail. Yang pertama, memiliki kapasitas penampungan email yang besar. Kapasitas penampungan tersebut selalu bertambah secara berkala. Yang kedua, memiliki kapasitas pencarian untuk membantu proses pencarian email tertentu dalam penampungan email Anda. 3. Blog dan vlog. Blogger adalah seseorang yang melakukan aktivitas menulis jurnal atau artikel di blog. Blog adalah website log yang berisi jurnal, artikel, atau informasi online yang pembuatannya berurutan berdasarkan tanggal penerbitan dan konten terbarunya selalu berada di urutan teratas. Terdapat dua jenis blog, yaitu hosted dan self-hosted. Contoh hosted blog terdiri dari wordpress.com, blogger.com, medium.com, tumblr.com, ghost.io, hubpages.com, weebly.com, dan overblog.com. Contoh self-hosted terdiri dari wordpress.org, joomla.org, dan drupal.org. Vlog adalah blog yang berisi konten video. Salah satu host video yang banyak digunakan adalah YouTube. 4. Media kolaborasi dokumen daring atau online dokumen. Salah satu contoh media kolaborasi yaitu Google Drive. Menggunakan fitur kolaborasi dokumen daring yang terdapat dalam Google Drive, dokumen dapat tersimpan aman sehingga tidak akan mudah terselip atau hilang. 5. Layanan penyimpanan file daring atau online cloud storage. Dokumen yang Anda miliki dapat Anda simpan dalam jaringan dengan menggunakan beberapa layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan Cold. Google Drive terdapat fitur yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen dalam jaringan hingga Anda dapat mengaksesnya dengan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.